السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan yang sangat besar. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk memperbaiki amalan saleh, kesempatan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap detik, setiap menit yang kita punya adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk bertaubat dan kita tidak tahu apakah sebentar lagi ajal kita akan tiba. Apakah kita masih punya kesempatan esok? Wallahu ta'ala a'lam. Umur tidak mengenal atau ajal tidak mengenal umur. Ajal tidak mengenal sakit atau sehat. Ajal tidak mengenal apakah dia kecil atau besar. Kalau sudah datang ajalnya, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya maka tidak akan bisa dimajukan dan enggak akan bisa dimundurkan. Banyak orang yang sehat wal afiat, tiba-tiba datang ajalnya. Banyak orang yang bahkan masih remaja, masih belia, tiba-tiba Allah renggut nyawanya biqadarihi, dengan takdirnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, innahu tawwab. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha menerima taubat.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian dunia bisa bermacam-macam. Godaan dunia bisa beraneka ragam. Dan kita setiap saat akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan sudah kita singgung, walhamdulillah, dalam khutbah Id kemarin, bagaimana Allah menguji dengan ujian yang berat, yang Allah katakan dengan bala'un mubin, ujian yang benar-benar ujian bagi Ibrahim alaihi salam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan bala, dengan ujian-ujian berat, fa'atammahunna. Ternyata Ibrahim menyempurnakannya, lulus, dan beliau Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah hanya dua dari manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang diucapkan oleh Ibrahim adalah kalimat yang juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika manusia sudah berkumpul bersatu padu untuk membikin tipu daya atas Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan mereka mengkhabarkan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Fazaduhum imana. Ternyata mereka bertambah imannya dan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, kalimat yang diucapkan Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika terancam dengan pasukan Ahzab. Kalimat para anbiya, kalimat para mutawakkilin, kalimat orang-orang yang kokoh imannya, yang tabah dan kuat dalam menghadapi ujian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah tempat kami bergantung kepadanya. Cukup bagi kami Allah tempat kami bertawakal kepadanya. Demikian pula ucapan Hud alaihi salam, inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Silahkan fakiduni, kalian bikin tipu daya, bikin rencana apapun terhadap kami, silahkan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka penuh tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala karena beberapa perkara. Pertama, karena keyakinan mereka para anbiya bahwa Allah pasti akan menolongnya. Kedua, keyakinan mereka bahwa dunia ini darul fana, tempat yang akan sirna, akan lenyap. Apa yang kita harapkan dari dunia, sebentar lagi kita akan mati dan meninggalkan semua dunia ini. Kalian bikin tipu daya ataupun kalian tidak bikin tipu daya, sesungguhnya maut akan datang. Kematian tidak akan bisa dimajukan karena tipu daya orang-orang kafir dan munafikin, dan gak akan bisa ditunda karena sesuatu penghindaran dari fitnah-fitnah tersebut. Tidak bisa. Ajal akan tetap datang pada waktunya, tepat, persis. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi. Di antara manusia yang berkata kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Ada manusia-manusia yang mulutnya berkata kami beriman pada Allah, kami beriman pada Allah, tetapi ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan gangguan manusia, dengan permusuhan orang kafir, dengan permusuhan para munafikin, ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah.
Dia jadikan fitnah manusia itu seperti azab Allah yang harus dihindari. Dia jadikan seperti azab Allah, saya diazab, saya harus menghindar dari azab ini. Maka dia tinggalkan amalan saleh, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan tauhid, dia tinggalkan ahlus sunnah, dia tinggalkan salafiyin, dia tinggalkan semua yang diajarkan dalam hukum dan sunnah, karena ingin selamat dari gangguan manusia. La yanfa' al-qawl bil lisan. Tidak akan bermanfaat ikrar di lidah amanna billah, kalau ternyata ketika diuji dia justru menjadikan ujian itu seperti azab Allah. Kalian menghindari gangguan manusia kepada azab Allah, menganggap gangguan mereka sebagai azab, kemudian kalian tinggalkan agama, kalian justru akan mendapatkan azab yang khalidan mukhallada, azab yang kekal yaumul qiyamah, dan itu lebih mengerikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian kadang datang dengan sebab seseorang berdakwah menyampaikan kebenaran, tetapi dikatakan dalam hadis qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit. Wa afdalul jihad, sebesar-besar jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Bukan memberontak, tapi menasihati penguasa yang zalim, lalim, zalim, yang jahat, yang fajir, dinasihati di hadapannya. Ittaqillah. Yang tentunya resikonya akan menimpa kamu, imma dibunuh atau mungkin disiksa agar menyatakan kebatilan, atau mungkin dipenjara. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ujian akan tetap datang. Kalaupun kalian berupaya untuk diam, sudah, yang penting untuk saya sendiri. Enggak datang ujian, yang penting saya beriman, saya nggak akan menasehati orang lain, saya nggak akan mendakwahi mereka, saya nggak peduli dengan semua orang, saya akan beriman, bertauhid, mengerjakan sunnah pada diri saya sendiri. Ikhwani fillah, azakullah, menjadi seorang yang dhaif, yang lemah, menjadi seorang yang egois, mementingkan dirinya sendiri, apakah nggak mendapatkan ujian? Syaitan, iblis akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, dia beribadah kepadamu karena dia kaya, coba jadikan miskin, gak akan beribadah kepadamu. Ketika Allah takdirkan dia miskin, masih beribadah, ya Rabbi, dia beribadah karena dia masih banyak pendukung dari anak-anaknya. Allah takdirkan anak-anaknya wafat dengan musibah, masih beribadah, ya Rabbi, itu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, maka akan terjadi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, izharan, agar Allah tunjukkan emas yang berkilau pada hati orang ini. Al-hasud, orang-orang yang hasad, dari iblis laknatullah alaih dan anak buahnya, mereka tidak melihat kemilau emas tadi kecuali sudah terbukti. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, lihat hambaku, aku timpakan musibah demi musibah, dia tetap tabah. Aku timpakan kekurangan demi kekurangan, kekurangan harta, buah-buahan, dia tetap sabar, tetap istiqamah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, Allah uji Nabi Yaqub alaihi salam dengan kehilangan anaknya yang dia cintai, yang paling dia cintai, Yusuf alaihi salam. Hanya berkata sabrun jamil, sabar itu indah, sabar itu indah. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzni fa huwa kadhim. Kata Allah, dia berpaling dari keluarganya sambil menyatakan duhai kiranya, kemana Yusuf? Kemudian berlinang air matanya dan terus sampai buta beliau.
memutih matanya. Keluarganya menasehatinya, "Tallahi tazkuru Yusuf." Sungguh demi Allah, engkau selalu ingat Yusuf hatta takun haraban atau takun minal halikin. Sampai engkau nanti binasa karena kesedihanmu. Dijawab oleh Yaqub alaihi salam, dan ini sebagai pelajaran penting buat kita, dengan kalimat qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesedihanku, aku mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mengeluh yang jelek adalah kalau kepada manusia. Kalau kepada Allah itu pujian, dan itu bukan suatu yang jelek, suatu yang terpuji. Maka kalau kita memiliki kesusahan, maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan ya Rabbi, ilaika ashku bathi wa huzni ya arhamar rahimin. Atau ucapkan seperti ucapan Rasulullah SAW, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang hidup yang maha berdiri sendiri, kepadamu aku mengadu, kepadamu aku meratap. Ikhwani fiddin a'azakumullah, diakhiri dengan kalimat wa a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini alasan kenapa beliau tetap sedih. Karena beliau tidak yakin kalau Yusuf sudah wafat. Sehingga beliau masih berharap kembali. Maka di antara ucapan beliau adalah setelah menyatakan fasabrun jamil, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah mengembalikan mereka semuanya. Karena kesedihan yang pertama kehilangan Yusuf, ditambah dengan kehilangan adiknya Yusuf alaihi wassalam, bertambah sedihnya. Maka beliau berkata, asa an ya'tiyani bihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala, asallah, semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya, dan terkabul doa beliau. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah kisahkan pula wa dhannun idh dhahaba mughadiban, dan ingatlah Dhannun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya, ilal fulkil mashhun, ikut kapal yang akan mengarungi lautan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bukan lari dari tanggung jawab, tetapi Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan melihat kedurhakaan mereka, penolakan mereka, akan menurunkan azab, maka dia takut akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pergi sebelum azab turun. Wa sadaqa alaihi salam, dan benar Nabi Yunus alaihi salam, azab benar-benar turun. Hanya saja ketika awal azab itu turun, seluruh penduduk dari daerah tersebut, mereka meratap meminta ampun kepada Allah dan menyesal. Sungguh benar apa yang dikatakan Yunus alaihi salam. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabiullah, ya Allah, kami beriman, kami bertaubat kepada Engkau, kami percaya, kami meratap kepadamu seluruh penduduknya. Bahkan mereka bawa kambing-kambing dan unta-unta mereka dan sapi-sapi mereka, ternak mereka, mereka pisahkan anak-anak dengan yang dewasa. Demikian dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, agar ikut meratap. Maka binatang-binatang tadi dipisahkan, ibu dengan anaknya, yang anaknya bersuara menjerit mencari ibunya, yang ibunya menjerit bersuara mencari anaknya, maka semua meratap. Allah kabulkan ratapan mereka, Allah maafkan mereka, wa huwal ghafurur rahim. Maka kembali situasi tentram, kembali tenang kembali. Tetapi Nabi Yunus dalam keadaan sudah terlanjur di atas perahu. Maka mereka pun
Ketika mengarungi lautan ternyata muatan terlalu berat. Dan mereka menyatakan harus dikurangi. Sampai mereka berkata tidak bisa. Kecuali harus ada dari kita yang terjun ke laut. Dan mereka melihat bahwa Yunus alaihi salam adalah seorang yang saleh. Seorang yang baik. Seorang yang beradab, berakhlak, berbudi luhur. Sehingga mereka suka. Tetapi setiap diundi yang keluar nama Yunus alaihi salam.